Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala yaumil jum'ah wa syarrul muharram wa nawwarabal qulubal mu'minina bil ma'rifat annas qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yud'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nan wala zalik minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syuhada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur itu kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukur nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan tahmid salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sarinya kita bersalawat, kita tercatat sebagai umatnya. Di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya atas rahmatnya. Lewat mimbar yang mulia ini juga hati tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan, wabil khusus kepada pribadi hati sendiri dan umumnya para jamaah, mari kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa ijtinab sirra wa alaniyah, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi daripada segala apa-apa yang dilarangnya, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana yang dipercayakan oleh perkumpulan Mubalik Kota Batam, pada hari Jumat yang mulia ini 10 Juli 2026 masih bertepatan pada tanggal 25 Muharram 1448 Hijriah. Tema kita yakni infak di jalan Allah, investasi akhirat. Hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan kompetisi finansial. Banyak orang yang berlomba-lomba berinvestasi pada saham, tanah, emas, atau bisnis profesi demi mengamankan dirinya untuk masa usia mereka. Hal itu tidak dilarang. Namun sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman, ada satu bentuk cerdas lebih aman dan keuntungan dijamin pasti berlipat ganda, yaitu investasi akhirat melalui infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 39 yang bermaksud, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantikan dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring daripada itu kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, pada hakikatnya apa yang kita infakkan di dalam Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diri kita sendiri. Pahalanya untuk kita, dan kita akan meraih pahala itu. Dan Allah akan lipat gandakan pahala yang kita infakkan di Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
Kama sali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin habbah. Wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Begitulah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari satu tangkai menjadi 7 tangkai, dan diibaratkan juga seperti orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang berbahagia. Suatu kisah, marilah kita merenungkan yang luar biasa bagaimana para sahabat Nabi memandang harta mereka bukan sebagai milik mutlak, melainkan sebagai aset investasi akhirat. Suatu hari ada seorang anak yatim yang sedang membangun tembok pembatasan tanahnya. Namun pembangunan itu terhalang oleh sebatang pohon kurma milik tetangganya. Karena anak yatim ini meminta pohon tersebut agar temboknya bisa lurus, namun pemiliknya menolak. Kejadian ini akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pemilik pohon tersebut dan membujuknya. Berikanlah pohon itu kepada anak yatim ini, dan bagimu sebuah pohon kurma di surga. Namun karena kerasnya hati orang tersebut, tetap menolak tawaran emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan tersebut, seorang sahabat langsung menghampiri Rasulullah bertanya. Dialah Abu Darda radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, jika aku membeli pohon kurma itu dan memberikannya kepada anak yatim ini, apakah aku juga akan mendapatkan pohon kurma di surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Abu Darda tahu betul apa yang harus dia lakukan. Beliau adalah seorang yang sangat kaya raya. Beliau memiliki sebuah kurma yang sangat terkenal di Madinah, berisi 600 kurma yang subur sekali, dan pohon-pohon yang indah, berbuah manis, lengkap dengan rumah tinggal dan sumber air di dalamnya. Abu Darda mendatangi pemilik pohon kurma yang keras kepala tadi dan berkata, jualah pohon kurmamu yang menghalangi tembok anak yatim itu kepada. Orang itu menjawab, tidak, kecuali jika ada yang mampu membayarnya dengan harga tinggi. Abu Darda berkata, aku beli daripada apa yang kamu jual, yang berisi 600 pohon beserta rumahnya dan sumurnya sekaligus. Mendengar tawaran gila tersebut, si pemilik kurma langsung setuju. Dia merasa telah melakukan transaksi paling menguntungkan dalam hidupnya karena menukar satu pohon dengan 600 pohon beserta isinya. Setelah transaksi selesai, Abu Darda menyerahkan satu pohon itu kepada anak yatim. Lalu beliau berjalan menuju kebun kurma sendiri. Di pintu gerbang kurma itu beliau melihat istrinya Ummu Darda dan anak-anaknya serta keluarga yang sedang bermain. Abu Darda tidak masuk ke dalam kebun, beliau hanya berdiri di luar berseru, wahai Ummu Darda, keluarlah dari kebun ini bersama anak-anak, bawalah pakaian dan barang-barang kita, karena aku telah menjual kebun ini. Istri ini yang solehah bertanya kepadanya, siapa yang engkau menjualnya wahai suamiku? Abu Darda menjawab, aku telah menjualnya kepada Allah dengan harga sebuah yang lebih baik kebun, yakni di surga. Mendengar hal itu, sang istri tidak menangis, tidak marah, dan tidak menyesali harta yang hilang itu, dan berseri mukanya. Ummu Darda berkata, sungguh sebuah transaksi yang sangat beruntung wahai suamiku, sungguh engkau telah beruntung. Sang istri lalu menurunkan anak-anaknya dari pohon, memeriksa kantong dan mengeluarkan dan mengosongkan semuanya. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW mendengar hal ini, beliau bersabda dengan penuh kegaguman, alangkah banyaknya tandang kurma yang besar dan subur di surga yang sekarang yang dinanti Abu Darda. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran untuk kita semua jamaah Jumat yang berbahagia, kisah Abu Darda adalah potret nyata dari jiwa yang memahami daripada impak, yang sesungguhnya mereka tidak takut miskin karena mereka tahu mereka sedang bertransaksi dengan Allah yang Maha Kaya.
Infak tidak pernah mengurangi harta kita. Rasulullah menegaskan dalam hadis sahih, harta tidak akan berkurang ketika kita infakkan, ketika kita sedekahkan. Secara matematika manusia, harta yang kita infakkan mungkin berkurang angkanya, namun secara matematika Allah, infak tersebut mengandung keberkahan. Mari kita audit diri kita masing-masing. Betapa banyak harta yang sudah kita habiskan untuk kesenangan duniawi yang sifatnya sementara, dan betapa banyak yang sedang kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lupakan. Mari kita sadar diri, jangan menunggu kaya untuk berimpak, karena infak adalah bukti keimanan, bukan bukti kelebihan harta kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati hakim. Aku qouli astaghfirullah azim li wa lakum wa lizairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah yang kedua ini mari kita mulakan tekad kita untuk menjadikan infak dan sedekah sebagai gaya hidup kita. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa ada harta yang kita investasikan di jalan Allah, baik melalui masjid, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin maupun mendukung dakwah Islam. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran, harta yang kita simpan akan menjadi warisan dan rebutan. Tetapi harta yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta yang sejati yang akan menemani kita di alam kubur dan akhirat kelak. Mari kita tundukkan kepala sejenak memohon ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'alna mimman yunfiqu amwalahum fi sabilika ibtigaa mardatika. Allahumma barik lana fi arzakina wa tahhir amwalina biz zakat was sadaqat waj'al sababan li jannatina fid dunya wal akhirah. Allahumma la taj'alna dunya akbar hammana wa la mabalagana ilmina wal jannata hiya darana. Allahumma fat madina batam wa ahlna waj'alna balada amina mutma'inna wa adana sahwa sirf anna fitnata wa bala'i wa mihna ma daha minhu wa ma batan. Ya Allah, lindungilah kota Batam beserta seluruh penduduknya. Jadikan Batam sebagai negeri yang aman, tentram dan sentosa dan penuh keberkahan. Jauhkan dari segala fitnah, bencana, musibah dan segala keburukan baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma wafat Indonesia, wadib alaina imanana wa hadana wal iraziha wa qutwa umurina bima tuhibbuna wa tardana. Ya Allah, lindungi Indonesia, karuniakanlah kepadanya keamanan, keimanan, persatuan dan kemakmuran. Berilah petunjuk kepada para pemimpin agar selalu menjalani amanah sesuai dengan engkau cintai dan kau ridhoi. Allahumma unsur ihwanana fi Filistin wa fada wa tabahana wa furquruhna warfa'ahnu sabruhana wal udwan warzuqhum amna wassalam wal hurriya waktub lahum nasral mubin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, lindungi mereka, teguhkan hati mereka, hilangkan kesedihan dan penderitaan mereka, angkat kezaliman dan permusuhan dari mereka, anugerahkan kepada mereka keamanan, kedamaian, kebebasan dan kemerdekaan buat diri. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Iqamas salat.